bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasilidamu, bukan karena kekayaanmu. Kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kecakapanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanmu. Kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Oh, bila kita dipakainya. Oh, bila kita dipakainya. Shalom semuanya, kembali lagi kita di channel kesayangan kita, Roti Manis. Hari ini renungan tentang jangan membandingkan dengan orang lain. Teman-teman semuanya, para viewers, sadar gak sih di dunia ini ada 2 miliar lebih manusia. Di dunia ya, 2 miliar lebih manusia. Di antara 2 miliar itu gak ada satupun yang persis satu dengan yang lainnya. Mungkin saudara, kamu pernah dengar bahwa di dunia ada yang ngomong, oh di dunia ada kembaran gitu, yang mirip 7 kembaran di dunia. Mungkin ada yang punya paham-paham seperti itu ya. Tapi saya mau bilang, meskipun mirip sekalipun, pasti beda. Nggak mungkin sama persis. Pasti ada bedanya. Bedanya bisa aja di fisik, bisa aja bedanya di suara, karakter kepribadian, ya kebiasaan, dan banyak perbedaannya pasti. Meskipun fisiknya ya literally 100% persis, pasti ada perbedaannya deh.
Nah, hal ini menunjukkan bahwa setiap orang sebagai individu itu unik. Coba kita lihat Alkitab yuk, Galatia pasal 6 ayat 4, saya akan bacakan. Galatia 6 ayat 4 berbunyi, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Kalau kita lihat di ayat ini, Rasul Paulus menjelaskan, menegaskan kepada kita, jangan lihat keadaan orang lain, tapi fokuslah kepada keadaan kita, kepada diri kita. Nah, konteksnya di Galatia pasal yang ke-6 ini, kita itu harus saling membantu. Hidup ini saling membantu. Nah, maksudnya apa nih? Coba lihat ya. Di Galatia 6 ini Paulus bilang bahwa kita fokus ke keadaan dan hidup kita masing-masing supaya saling membantu. Artinya, kalau orang nggak fokus dengan keadaan dia, tidak bersyukur dengan hidupnya, membandingkan dengan orang lain, menganggap dirinya lebih rendah daripada orang lain, pasti kecenderungannya nggak mau tolong orang. Ngomongnya selalu ngomong gini nih, biasanya coba kita koreksi. Semoga ini bukan Anda berpikir gini, ya dia mah enak, ya kamu kan enak, kamu nggak seperti saya, ya kan? Selalu membandingkan, saya tidak seperti dirimu. Akhirnya kalau orang-orang yang biasa ngomong gini nggak mau menolong. Karena apa? Udahlah saya urus hidup saya aja. Udahlah saya fokus sama diri saya aja. Ngapain saya tolong orang? Saya aja nggak lebih baik dari orang tersebut. Nah, inilah yang dimaksud Paulus. Supaya kita itu bersyukur dan melihat keadaan kita. Jangan bandingkan diri orang lain dengan orang lain. Supaya kita bisa membantu orang. Membuka diri, melihat bahwa kita itu perlu menolong orang. Sejelek-jeleknya apa yang terjadi dalam kehidupan kita, kita ini unik dan lebih baik dan ada sisi baiknya dibanding orang lain. Orang lain punya masalahnya masing-masing. Mungkin berbeda, tapi juga kita patut mengucap syukur. Nah, Paulus membuka pemikiran jemaat Galatia pada saat itu ya, bahwa janganlah sibuk mikirin keadaan kita yang ya kita lebih buruk, kita lebih miskin misalnya. Finansial kita nggak lebih baik daripada orang itu, daripada si dia. Jangan. Tapi kita melihat bahwa semuanya sudah diatur Tuhan dengan sangat baik. Dan kita harus bersyukur. Ya, jadi kita harus berpuas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, perlu diingat lagi ya, bahwa jangan tempatkan seseorang, siapapun itu, sebagai patokan yang utama. Sekali lagi, jangan siapapun ya, jangan siapapun. Hanya Yesus. Jadikan Yesus sebagai yang utama, sebagai patokan kita. Karena dia sempurna, karena dia adalah Allah dan manusia yang sempurna. Jadi dia layak dijadikan panutan dan patokan utama kita. Kalau kita tempatkan orang lain, jadi panutan kita, pastinya akhirnya kecewa karena ternyata yang kita anggap baik, yang kita anggap orang itu rendah hati, yang kita anggap orang itu suka menolong, dermawan, ternyata waktu kita melihat sisi lemahnya, sisi buruknya, kita menganggap ya ternyata orang yang saya hormati, orang yang saya pandang ternyata begitu. Kenapa? Karena kita menempatkan manusia atau siapapun sebagai patokan utama. Makanya saya bilang jangan, hanya Yesus. Dia yang sempurna. Karena itu yuk teman-teman semuanya, jangan bandingkan dirimu dengan manusia lainnya. Kamu itu unik, kamu itu lebih baik, kamu mungkin punya kekurangan, tapi di lain sisi kamu punya kekuatan dan kelebihan dibanding orang yang sedang kamu bandingkan. Saya nggak tahu, mungkin engkau punya kelemahan, mungkin cacat fisik, mungkin engkau punya kelemahan, mungkin tunanetra, tunarungu, atau mungkin kelemahanmu seperti itu. Tapi dengar baik, di balik kelemahan kita juga punya kekuatan dan itu unik dan di mata Tuhan itu sangat baik. Ya, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, berkat pun Tuhan kasih itu beda-beda. Karunia beda-beda. Temukan di mana kelebihanmu, temukan di mana karunia yang Tuhan percayakan kepadamu, dan syukuri itu, perkuat itu, dan kembangkan itu. Daripada sibuk cuma bandingkan dengan orang lain.
Contoh-contoh di Alkitab banyak banget. Daud itu diberkati, dipakai Tuhan, pemimpin perang. Tapi dia tidak sebaik Salomo dalam mengembangkan kerajaannya supaya kaya. Salomo diberkati, kerajaannya sangat megah, tapi dia tidak seperti Daud. Jadi semuanya beda-beda. Yuk semuanya kita melihat kelebihan kita. Jangan hanya kekurangan dan mengeluh. Dari renungan ini, saya ajak kita buat komitmen yang pertama. Jangan lagi memandang hidup kita lebih buruk atau lebih rendah dibanding kehidupan orang lain. Kedua, hidup kita itu unik dan spesial. Ada kekurangan, tapi juga ada kelebihannya tersendiri. Yang ketiga, Tuhan memberkati kita secara unik, di mana tidak dapat disamakan dengan berkat yang diterima orang lain. Saudara-saudara, teman-teman semua, mari kita hidup mengikuti panggilan Tuhan dan saling membantu. Ya, jangan banding-bandingkan dirimu, keadaanmu dengan orang lain. Tuhan Yesus memberkati.